Kemudian ciri manusia sehat yang terakhir adalah siap bercita-cita dan mampu berjuang mewujudkan cita-cita itu ke depannya. Tidak sekedar terpenjara oleh masa lalu atau menerima situasi di masa kini, tapi juga mampu bercita-cita dan mampu berjuang mewujudkan cita-cita yang sudah dipatok ke depan. Inilah ciri-ciri manusia yang sehat. Maksudnya ini sehat secara eksistensial. Inilah berarti manusia yang eksis, manusia yang berjati diri, yang hidupnya bermakna. Viktor Frankl adalah seorang psikiater dan penulis Austria yang terkenal dengan karyanya yang berjudul Man's Search for Meaning, mencari makna hidup. Frankl adalah seorang tahanan dalam kamp konsentrasi Nazi selama Perang Dunia II. Dan pengalaman traumatis inilah yang membentuk dasar pemikiran dan konsep-konsepnya tentang makna hidup. Orang yang hidupnya penuh makna menurut pemikiran Frankl adalah mereka yang mampu menemukan tujuan atau makna dalam kehidupan. Frankl berpendapat bahwa meskipun manusia dihadapkan pada berbagai penderitaan, ketidakpastian, dan tantangan, mereka memiliki kebebasan untuk memilih sikap terhadap situasi tersebut. Dengan menemukan tujuan atau makna yang mendalam, seseorang dapat menemukan kebahagiaan dan kepuasan, bahkan dalam kondisi sulit sekalipun. Bagaimana sih persepsi seorang eksistensialis itu tentang hidup, kehidupan, dan manusia? Menurut Frankl, bagi seorang eksistensialis, dunia ini adalah sesuatu yang penuh potensi makna untuk diaktualkan. Jadi dunia ini isinya adalah potensi-potensi makna. Ya segala macam peristiwa, segala macam kejadian kita dalam hidup ini kan sebenarnya ladang bagi pemaknaan. Kita manusia itu makhluk yang senantiasa memaknai. Peristiwa apapun kan kita maknai. Peristiwa kecelakaan, oh itu musibah. Tapi bagi yang lain, oh itu ujian itu. Oh itu peringatan kita selama ini terlalu sembrono. Nah ini dunia. Jadi memang peristiwa-peristiwa isinya dunia itu potensi-potensi makna. Jadi kenapa disebut potensi? Potensi itu kan berarti masih kemungkinan, masih mengandung, belum lahir maknanya. Nanti yang melahirkan siapa? Manusia. Jadi posisinya manusia di hadapan dunia, manusia adalah makhluk yang menciptakan dan menemukan makna. Dialah yang melahirkan makna sesuai kebebasan dia. Nah, ada ciri-ciri manusia yang sehat secara makna tentunya ya. Mari kita cek kita sehat apa tidak. Yang pertama, manusia yang sehat itu adalah bebas menentukan langkah dan tindakannya sendiri. Jadi mampu milih. Nah, ini berarti kita sehat. Enggak kok Pak, ini hidup saya itu sepenuhnya saya yang mengontrol, keputusan-keputusannya juga saya yang mengambil, memutuskan sendiri. Berarti sehat. Yang kedua, selain bebas adalah kita sosok yang bertanggung jawab terhadap keputusan yang sudah kita ambil. Jadi ciri orang sehat itu yang pertama memutuskan sendiri secara bebas, yang kedua siap bertanggung jawab terhadap keputusan yang sudah diambil. Banyak loh orang itu yang
kebebasannya diambil, hak untuk bebasnya dijalankan, tapi pertanggungjawabannya tidak. Bebas ngomongnya diambil, ngomong macam-macam, tapi yuk bantu kalau gitu kita perbaiki situasi. Oh, itu bukan tanggung jawab saya. Nah, ini bebas memutuskan, ya harusnya bebas, siap bertanggung jawab terhadap keputusan itu. Itu cirinya orang sehat. Yang ketiga, tidak dipengaruhi, ditentukan oleh kekuatan-kekuatan di luar diri. Jadi keputusan-keputusan yang kita ambil itu memang keputusan kita. Loh, kalau begitu tidak peduli dengan yang lain, Pak, tidak belajar, enggak. Boleh belajar, boleh mempertimbangkan masukan dari luar, dari orang lain, tapi keputusannya tetap hak kita. Keputusannya tetap kita sendiri yang mengambil. Oh iya, saya membaca juga buku ini. Oh, saya mempertimbangkan usulmu, saya menerima masukanmu. Dari semua pertimbangan yang masuk, saya putuskan ini ya. Ini keputusanku pribadi dan aku siap tanggung jawab. Nah, ini ciri manusia yang sehat. Jadi bebas, tanggung jawab, tidak diatur atau disetir atau ditentukan oleh kekuatan di luar diri. Yang keempat, orang sehat itu punya makna hidup yang cocok dengan dirinya. Nah, kalau ini sudah dijelaskan tadi ya sejak awal. Ya, hidup yang tanpa makna itu ya memang hampa, kosong, pahit. Jadi kalau ada yang merasa hampa tadi kan kita berarti masih ada di level gangguan neurosis nugenik tadi. Nah, kita hidup yang sehat itu ya hidup yang punya makna. Semoga hidup kita, makna hidup yang kita pegangi itu cocok dengan diri kita. Ciri orang yang sehat selanjutnya adalah orang yang secara sadar mampu mengontrol hidupnya sendiri. Mudahnya adalah orang yang mandiri. Kalau dia menginginkan, ya dia inginkan dan dia wujudkan apa yang dia inginkan. Kalau dia ingin menghindari, ya dia hindari dan dia mampu menghindari. Ini namanya orang hidup yang sadar dan mampu mengontrol dirinya sendiri. Mari kita membentuk diri kita untuk jadi seperti ini. Kita mampu menyadari dan mengontrol sepenuhnya kehidupan kita. Kemudian, ciri manusia sehat selanjutnya adalah mampu mengungkapkan cipta, pengalaman, atau sikap yang memang ingin kita ungkapkan. Jadi, apa yang ingin kita sampaikan, kita mampu menyampaikannya. Apa yang ingin kita lakukan, kita mampu melakukannya. Dan kita tidak takut apapun, tidak ada yang menghalangi kita, tidak ada yang mengancam kita, mengontrol kita sehingga kita tidak jadi mengungkapkan. Jadi kita mampu dan mau mengungkapkan nilai-nilai cipta, rasa, karsa, pengalaman, sikap yang ingin kita sampaikan. Kemudian ciri manusia sehat yang terakhir adalah mampu mengatasi diri sendiri. Mengatasi perhatian terhadap diri, kalimatnya begitu. Maksudnya apa mengatasi itu? Ini aspek transendensi tadi. Kita mampu mengarahkan, memproyeksikan diri kita ke arah yang kita inginkan ke depan. Jadi kita siap bercita-cita dan mampu berjuang mewujudkan cita-cita itu ke depannya. Tidak sekedar terpenjara oleh masa lalu atau menerima situasi di masa kini, tapi juga mampu bercita-cita dan mampu berjuang mewujudkan cita-cita yang sudah dipatok ke depan.
Inilah ciri-ciri manusia yang sehat. Apakah kita sehat seperti ini? Ya, maksudnya ini sehat secara eksistensial. Inilah berarti manusia yang eksis, manusia yang berjati diri, yang hidupnya bermakna. Ciri-ciri manusia yang sehat. Nah, ini mungkin nanti bisa jadi bahan introspeksi setelah teman-teman mengikuti kajian malam hari ini. Baik, saya kira itu, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.